Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk tetap belajar di rumah. Minggu kemarin kalian telah mempelajari pembagian wilayah benua Asia dan benua yang lain. Pada hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara Jepang. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat memahami dengan baik kondisi alam negara Jepang. Apa saja yang nanti akan kita lihat pada materi kondisi alam negara Jepang? Ada beberapa hal, yakni lokasi negara Jepang, iklim negara Jepang, bentuk muka bumi Jepang, letak geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk negara Jepang. Sebelum kita lanjutkan materi ini, silahkan kalian menyiapkan peta atau atlas kalian. Kalian buka peta negara Jepang seperti yang ada pada hadapan kalian ini. Lanjut, kita akan membahas lokasi negara Jepang. Anak-anak, Jepang merupakan salah satu negara dengan industri yang merambah ke berbagai belahan negara. Jepang terdiri atas ribuan pulau kecil dan 4 pulau besar, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Ibu kota Jepang ada di Tokyo. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bentuk pemerintahan Jepang berupa kerajaan konstitusional. Kepala negara disebut dengan istilah kaisar. Bahasa resminya tentunya bahasa Jepang, dan mata uang yang berlaku di sana kalian tentu tidak asing lagi, yaitu mata uang, ya betul, mata uang yen. Sementara agama yang berkembang di Jepang itu ada beberapa, di antaranya Shinto, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Kemudian luas wilayah Jepang kalau dibandingkan dengan Indonesia tentunya jauh lebih sempit ya anak-anak ya, yaitu kurang lebih 376.520 km persegi. Lanjut, kita akan melihat letak geografisnya. Secara geografis, negara Jepang terletak di Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, atau terletak di sebelah timur benua Asia dan di sebelah barat Samudra Pasifik. Lebih tepatnya, batas-batas negara Jepang mencakup sebelah barat. Negara Jepang berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Laut Jepang, dan Selat Korea. Selat Korea. Kemudian di sebelah timur, Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah utaranya, Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk dan Pulau Sakhalin. Sementara di sebelah selatan, Jepang berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, serta Samudra Pasifik tentunya. Lanjut, kita akan melihat letak astronomis negara Jepang. Ketika kalian tadi mengamati peta, maka akan terlihat bahwa secara astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Secara geologis, Jepang terletak pada pertemuan dua lempeng bumi, yakni lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Lanjut, kita ke iklim negara Jepang. Berdasarkan letak lintangnya, Jepang berada pada kawasan yang beriklim sedang dengan pembagian 4 musim. Karena negeri ini mengalami 4 musim yang berbeda-beda setiap tahunnya seperti halnya benua Amerika dan benua Eropa, iklim Jepang terbagi atas 6 zona iklim, yakni Hokkaido, Laut Jepang, dataran tinggi tengah, laut pedalaman Seto, Samudra Pasifik, dan Kepulauan Ryukyu. Untuk lebih detailnya mengenai pembagian 6 zona iklim, nanti kalian bisa baca materinya. Lanjut, kita akan melihat bentuk muka bumi Jepang. Jepang merupakan negara yang memanjang dari utara
ke selatan sepanjang sekitar 3.300 km yang terdiri atas pulau-pulau baik yang kecil maupun yang sangat luas sekalipun, seperti Pulau Honshu yang merupakan pulau terluas ketujuh di dunia dengan luas sekitar 230.000 meter persegi. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yakni sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Dataran terbesar yang dapat dijumpai di dataran Kanto atau wilayah Tokyo. Kemudian ada Kinne Plain yang ada di Osaka, Kyoto, Nobi atau ada di Nagoya, Echigo ada di Honshu, Sendai ada di Honshu Timur Laut. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya, yakni di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Lanjut, kita akan melihat letak geologi negara Jepang. Jepang yang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik ini merupakan bagian dari cincin api atau sering dikenal dengan istilah Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya di Jepang ada 192 gunung api. Salah satu di antaranya yang merupakan gunung tertinggi di Jepang ini bernama Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter di atas permukaan laut. Nah, pada letak geologi ini Jepang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada daerah pantai yang lokasi terbesarnya itu ada di Danau Bima, Kyoto. Daerah dataran rendah seperti dataran rendah Kwanto, Kinki, dan Nobi. Sementara dataran tinggi itu berada pada sekitar Gunung Fuji dan gunung berapi lainnya yang berada di Pulau Honshu. Apa keuntungan letak geografis Jepang tadi, anak-anak? Iya, dengan letak geografisnya tadi, Jepang memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, perekonomian Jepang menjadi maju. Jepang memiliki 4 musim dan kebudayaan Jepang beragam. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Oleh karenanya, Jepang sangat bergantung pada bahan mentah yang berasal dari impor. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang Jepang berupa batu bara ini kualitasnya rendah. Ada juga timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Selanjutnya kita akan melihat flora dan fauna. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa 67% wilayah Jepang justru masih berupa hutan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dijumpai. Di antaranya ada pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Sementara fauna yang bisa dijumpai di Jepang ini ternyata telah banyak berkurang. Dulu negeri ini banyak ditemukan adanya babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlah mereka terus mengalami pengurangan. Baik, kita menuju ke kondisi penduduk, anak-anak. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Data ini berasal dari data kependudukan pada tahun 2015. Namun jumlah tersebut terus mengalami penurunan. Kalian tahu kenapa? Karena
angka kelahiran Jepang itu relatif rendah. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis. Yang paling dominan tentunya etnis Jepang yang berada atau yang jumlahnya sekitar 98,5%. Selanjutnya ada etnis Korea, ini hanya 0,5% dari jumlah penduduk. Kemudian ada etnis Cina 0,4% dan lainnya ini 0,6%. Nah, dari jumlah penduduk tadi, agama yang dianut terdiri atas Shinto, ini penganut paling banyak, jumlahnya mencapai 83,9%. Kemudian Buddha ini 7,14%, Kristennya 2% dan penganut agama lain ini jumlahnya 7,8%. Menurut data kependudukan dunia, pada tahun 2013 usia harapan hidup penduduk Jepang itu tinggi anak-anak. Untuk jenis kelamin wanita, usia harapan hidupnya mencapai 86 tahun. Sementara untuk jenis kelamin laki-laki, usia harapan hidupnya bisa mencapai 79 tahun. Kalau keduanya digabung, usia harapan hidup penduduk ini rata-rata mencapai 83 tahun. Ini usia yang cukup tua. Nah, usia harapan yang tua ini merupakan indikasi bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang itu sangatlah baik dan patut dicontoh oleh negara lain. Sekarang kalian perhatikan contoh budaya Jepang yang ada di hadapan kalian. Di sana ada seni melipat kertas ya. Kalian tahu apa namanya? Ya benar, origami. Ada juga pakaian tradisional Jepang yang dipakai oleh wanita cantik yang ada di sebelah kanan. Apa itu nama pakaian tradisional Jepang? Oke, betul, 100 ya, kimono. Kemudian ada seni bela diri yang cukup terkenal ya, tradisional ya, seni bela diri tradisional Jepang, yaitu judo ya, judo, sumo. Kemudian ada karate, ya betul. Nah, kemudian yang saat ini berkembang di Jepang itu ada anime, kemudian ada cosplay. Ya, lanjut. Kita akan melihat keluarga Kaisar Jepang. Nah, itu ada yang tengah adalah Kaisar Akihito. Kemudian di sebelah kanan beliau itu ada saudara Kaisar. Sebelah kanannya ya ada saudara-saudaranya. Kemudian sebelah kiri dari Kaisar itu ada permaisurinya, Permaisuri Michiko. Kemudian yang sebelah kirinya lagi itu ada pangeran mahkota atau putra mahkota dari Kaisar dan putrinya, putri dari Kaisar. Ya, anak-anak, terakhir kita akan melihat kota-kota penting di Jepang. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kota Tokyo. Ini adalah kota yang terbesar di Jepang, merupakan ibu kotanya sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan yang bertaraf internasional. Selain Tokyo ada kota Osaka. Osaka merupakan kota terbesar kedua di Jepang, sekaligus sebagai pusat industri tekstil. Ada lagi kota Nagoya yang merupakan pusat industri pesawat terbang, otomotif, lokomotif, dan industri besar yang lain. Keberadaan kota ini oleh orang Jepang dianggap sebagai ibu kota Jepang di wilayah tengah. Lanjut, ada kota Kyoto, merupakan ibu kota Jepang hingga tahun 1868. Nah, sejak tahun 1868 ibu kotanya dipindah ke Tokyo, maaf. Kota Kyoto ini sekarang berkembang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Nah, terakhir ini ada kota Ginza. Ginza merupakan pusat hiburan, bisnis, dan perdagangan yang bertaraf internasional. Anak-anak,
Demikian tadi penjelasan singkat tentang kondisi alam negara Jepang. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka buku paket IPS kelas 9 dan juga buku modulnya ya. Selamat belajar. Terima kasih. Arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.